Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika wa habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kitab Mabadi Awaliyah atau untuk bagaimana cara kita memahami usul fikih atau dasar-dasar dari syariat agama Islam. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita bertawasul dulu, khususan ila mu'allif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Sesungguhnya sudah tidak meragukan lagi bahwa pohon itu tidak akan berdiri tanpa ada akarnya, dan rumah tidak akan tegak kokoh tanpa ada pondasi yang kuat. Begitu pula hukum fikih yang tidak berdiri sendiri tanpa adanya usul fikih. Untuk itu termaktub dalam kitab Jami'ul Bayan yang bunyinya man jahilal asla lam yusbihil far'a abadan. Barang siapa yang bodoh atau tidak tahu terhadap pokok asalnya, maka ia tidak akan menemukan cabangnya untuk selama-lamanya. Dan ketika kitab-kitab usul fikih yang beredar dirasakan sulit untuk sebagian para pelajar dan santri. Jadi banyak para santri dan pelajar yang kurang memahami terkait kitab-kitab usul fikih yang saat ini beredar di luar sana, karena kurangnya ibarat atau contoh yang diberikan untuk setiap kaidah-kaidahnya. Maka untuk itu dalam kitab ini, kitab Mabadi Awaliyah, dijelaskan dengan mudah tentang kaidah-kaidah usul fikih beserta contoh atau perumpamaannya. Karena untuk menghafal satu kaidah dengan tidak adanya pengetahuan tentang contoh kaidah tersebut, maka hal itu tidak akan memberikan kemanfaatan dan akan membuang waktu dengan sia-sia. Dan kitab ini terbagi pada dua pokok bahasan. Pembahasan pertama tentang usul fikih dan pembahasan kedua tentang kaidah-kaidah fikih. Akhirnya di sini pengarang berharap semoga kitab ini bisa bermanfaat dan tercapai semua tujuannya dari para pengarang ini. Tanbihun. Masuk pada usul yang pertama, yudrikuz dzatiyu binazirin wahidin ma la yudrikuhul ghabiyyu bi alfi syahidin. Yang artinya dengan satu contoh maka orang yang pintar akan menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang-orang bodoh yang diberi 1000 macam contoh. Bagian pertama, dalam pembahasan tentang usul fikih. Definisi usul fikih secara terminologi atau bahasa
secara etimologi atau bahasa, ialah sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain. Seperti dasarnya pohon itu adalah akarnya, ya, yang berada di dalam bumi. Seperti itu pula usul fikih adalah dasarnya fikih. Dan definisi far'un atau far' secara etimologi atau bahasa ialah sesuatu yang berdiri di atas yang lain, seperti cabang atau ranting. Cabang atau ranting pohon yang berada di atasnya pohon, ya, di atasnya pohon itu sendiri. Seperti itu pula cabang fikih berada pada di atasnya usul fikih. Jadi untuk tingkatannya itu fikih itu seperti ibarat pohon bagian atas dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Sedangkan usul fikih itu berada di bagian bawah seperti akar-akar yang menjadi pondasi penguat dari pohon tersebut. Sedangkan definisi definisi usul secara terminologi ialah sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah secara global, seperti pendapat ulama bahwa dasar hukumnya wajib sholat adalah Alkitab Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa bangkai itu halal hukumnya bagi mereka yang dalam kondisi darurat menyimpang dari hukum asal, yaitu menyimpang dari kaidah hukum secara global, bahwa bunyi ayatnya, ya, bunyi potongan ayatnya, kullu maitatin haram, semua bangkai itu hukumnya ini kaidah hukum secara global, yang mana kullu maitatin haramun, setiap bangkai itu hukumnya haram. Sedangkan firman Allah, innama hurrima alaikumul maitah, sesungguhnya bangkai itu diharamkan atas kalian semua. Nah, usul fikih ialah dalil hukum fikih yang dibuat secara global atau ijmal, seperti pendapat ulama bahwa mutlaknya perintah itu adalah suatu kewajiban dan mutlaknya larangan adalah suatu yang diharamkan. Serta mutlaknya perbuatan Nabi Muhammad SAW, mutlaknya ijma dan qiyas adalah hujjah atau dalil. Definisi fikih secara etimologi atau bahasa ialah faham atau mengerti. Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah ialah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara atau syar'i yang dihasilkan dari ijtihad, dari usaha pemikiran. Misalnya, mengetahui bahwa niat ketika wudhu hukumnya wajib. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari wal Muslim. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dengan niat atau tergantung dengan niatnya, dan wudhu termasuk dari salah satu perbuatan tersebut. Berbeda dengan mengetahui hukum syara yang tidak melalui jalan ijtihad, seperti mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib dan berzina itu hukumnya haram. Semua itu termasuk dari masalah qat'iyah atau yang sudah pasti, maka pengetahuan itu bukan disebut fikih. Jadi fikih di sini sesuatu yang masih butuh penjelasan, seperti bagaimana tata cara untuk berpuasa, seperti itu, atau menunaikan zakat, ukuran-ukurannya, seperti itu yang masuk dalam itu ruang lingkup fikih. Nah, di sini ada 5 hal penjelasan, okay? Yang pertama, ilmu. Ilmu adalah sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna. Terus yang kedua, jahl, yang artinya tidak mengetahui sesuatu, atau kalau sebutannya orang-orang itu bodoh, seperti itu, tidak paham. Terus zon, menemukan perkiraan sesuatu yang kuat dari 2 perkara, jadi seperti prasangka. Sedangkan yang keempat, wahm,
menemukan perkiraan sesuatu yang lemah dari dua perkara. Kalau yang zon tadi itu yang kuatnya, terus kebalikannya itu yang lemah adalah waham. Nah, yang kelima ya ini syak, menemukan perkiraan sesuatu yang sama atau seimbang dari dua perkara. Seperti dalam analisa contohnya seperti dalam analisa memperkirakan Zaid berdiri atau tidak itu sama atau seimbang, itu disebut syak. Jika kedua indikasi kuat maka disebut subut atau tetap. Nah, jika salah satu indikasinya itu kuat maka disebut zon gitu. Namun jika salah satu indikasinya itu lemah disebut waham. Jadi contohnya misalnya ada seseorang yang berdiri gitu. Nah, jika prasangkaan kita itu kuat bahwa kita melihat orang yang ini memang benar-benar berdiri, maka itu disebut zon. Namun jika indikasinya atau prasangkaan kita itu lemah, apakah ini benar atau bahkan kita tidak meyakininya seperti itu, maka itu disebut waham seperti itu. Dan bila mana kita masih ragu-ragu, syak atau bimbang, yang mana pada hasil prasangkaannya itu seimbang antara yakin dan juga lemah gitu keyakinannya. Jadi itu disebut syak, ragu-ragu. Nah, di sini ada hukum, macam-macam hukum, oke. Yang pertama yakni wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib adalah bila kita melakukan sesuatu itu diberi pahala, dan jika meninggalkannya kita diberi hukuman atau siksa. Misalnya melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan seperti itu. Kita mendapatkan pahala jika mengerjakan, jika tidak kita mendapatkan dosa dan siksaan. Terus yang kedua yakni manzub yang diberi, artinya yang mana bila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkannya atau tidak mengerjakannya itu tidak disiksa atau tidak mendapatkan dosa. Contohnya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus yang ketiga yakni haram, yang mana jika kita meninggalkannya, kebalikan yang wajib tadi, meninggalkannya itu kita mendapatkan pahala, sedangkan bila mengerjakannya kita mendapatkan dosa. Seperti contohnya riba atau mencuri. Baik, terus yang selanjutnya yakni makruh, artinya yang dibenci seperti itu. Jadi perbuatan yang bersifat makruh, yang hukumnya makruh itu bila mana kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan itu mendapatkan pahala. Nah, dan bila mana dikerjakan tidak akan disiksa atau tidak akan mendapatkan dosa ya bila mana dikerjakan. Contohnya mendahulukan mencuci kaki kiri daripada kaki yang kanan saat berwudu. Nah, jadi kan kalau sunnahnya itu kita berwudu menggunakan anggota badan yang kanan dulu baru yang kiri. Nah, ini kebalikan dari manzub tadi atau sunnah. Makruh itu kebalikan dari itu. Terus yang kelima yakni mubah, yang mana jika kita melakukannya tidak mendapatkan pahala, dan juga bila mana kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya tidur siang hari atau sarapan pagi seperti itu. Nah, terus di sini juga ada sahih, yang mana artinya jika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Terus ada batil, jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Rukun yang mana artinya itu menentukan sahnya sesuatu amal perbuatan dan termasuk bagian dari sesuatu itu. Misalnya mencuci muka ketika wudhu dan takbiratul ihram ketika sholat. Jadi rukun ini merupakan bagian dari suatu amal perbuatan, yang mana bila mana kita mengerjakannya itu maka juga akan jadi sahnya terhadap amal tersebut. Bila mana kita tinggalkan maka tidak sah amal perbuatan tersebut. Terus syarat
yakni menentukan sahnya sesuatu amal, namun bukan termasuk dari bagian amal tersebut. Nah, contohnya, untuk sahnya wudhu diperlukan air mutlak atau air suci yang mensucikan, dan untuk sahnya sholat diharuskan menutup aurat, seperti itu. Jadi kan kalau yang tadi itu yang rukun membahas tentang rangkaian dari suatu ibadah, maka yang ini syarat itu sebelum kita masuk ke dalam ibadah tersebut. Misalnya menutup aurat kan wajib dalam sholat. Nah, bila mana kita tidak menutup aurat, maka jangankan sholatnya tidak diterima, itu tidak sah karena belum menutup syaratnya dulu. Syaratnya yakni menutup aurat. Nah, itu. Jadi bila mana sudah nanti terpenuhi syaratnya, baru kita berbicara tentang rukun sholat dan wajib-wajibnya sholat, seperti itu. Terus rukhsah ini adalah keringanan istilahnya. Apa artinya? Jadi yang mana sesuatunya tidak diperbolehkan, namun hukum asalnya itu tidak diperbolehkan, namun karena suatu keadaan yang mendesak, itu hukum berubah jadi diperbolehkan. Seperti misalnya orang yang tersesat di dalam hutan sendirian dan dia tidak membawa perbekalan, maka dia diperbolehkan memakan hal-hal yang ada di situ. Misalnya kalau tidak ada hewan lain, contohnya misalnya ada ular atau babi, karena memang adanya itu, dia dipersilahkan karena masuk rukhsah atau keringanan. Terus azimah, hukum asalnya. Jadi misalnya wajibnya sholat 5 waktu. Nah, maka hukum asal itu kan wajibnya sholat 5 waktu. Kan ada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat seperti sakit dan keberatan yang lain lah, itu hukumnya tetap wajib walaupun nanti ada keringanan, misalnya dengan posisi badannya, atau bila mana memang tidak mampu hingga lupa ingatan, itu baru diqadha setelah ingatannya kembali, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan pertama sampai sini dulu, akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.